Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali misa hari ini dengan menyanyikan puji syukur 481. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin memperbaharui diri bertobat, memperbaiki hidup semakin lebih baik. Dan dengan demikian kita berharap bahwa kita sungguh-sungguh bisa menghasilkan buah yang melimpah. Buah itu adalah kasih dan karya yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Bersama dengan itu kita bersyukur bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, terlebih bersama anak terkasih kita Felicia Yovita Tahir yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Sekaligus juga kita membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya mohon keselamatan kekal bagi Maria Bernadette Sauda Tahir, Stefanus Asis Tahir, Go Johan Haryadi, Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, Uwi Amelia, Elizabeth Cassandra Brielle Bota, Bapak Robertus Riben, Bapak Stanislaus Pare, dan
Emilia, Ani. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita layak melakukan peristiwa penyelamatan ini, kita hening di hadapan Allah, memeriksa batin kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Musa telah dipanggil Allah dan diberi tugas membebaskan umatnya dari perbudakan, tetapi engkau telah diutus Bapa datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan setan. Tuhan, kasihanilah kami. Musa telah memperkenalkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub kepada umat terpilih, namun engkau telah memperkenalkan Allah sebagai Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Musa telah membaptis para pengikutnya dalam awan dan laut, serta memberikan manna selama mereka mengembara di padang pasir. Namun engkau telah membaptis kami dengan air dan roh, serta menganugerahi kami santapan rohani sehari-hari. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat, maka kami Kau undang untuk bertobat. Kami mohon, teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga kami Kau jauhkan dari kebinasaan dan Kau anugerahi keselamatan. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini secara khusus. Bagi anak saudari kami, Felicia, Yovita, Tahir, semua rahmat Tuhan yang Kau percayakan kepada yang semakin membuat dia boleh menemukan apa yang jadi pengharapannya dalam seluruh kehidupan, tetap sehat walafiat, bahagia dalam perjuangan hidup. Serta senantiasa dalam doa-doa kami, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sementara dalam pemulihan. Dan terlebih ya Tuhan, Kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Median, Musa biasa mengembalikan kambing domba milik Yitro, mertuanya yang adalah imam di Median. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak,
kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan. Semua pada sehat dan pasti itu lalu kita mengatakan itulah berkat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Sekarang kita sudah merayakan dan memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga, di mana kita semakin diajak untuk mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk semakin memperbaharui diri terus-menerus, yang kita sebut dengan bertobat. Bertobat berarti berubah atau merubah hidup, memperbaiki hidup semakin lebih baik. Apapun definisinya ini Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimanapun bentuknya, hanya ada satu tanda yang bisa menjamin apakah hidup seseorang itu berubah oleh pertobatan atau tidak. Nah, dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, biasanya kita menilai orang kalau ada sesuatu yang terjadi dalam seluruh kehidupannya, lalu kita mengatakan, itu nih karena dosanya terlalu banyak. Bahkan semakin tragis seseorang dalam seluruh kehidupan, kita langsung berpikir, dosa apa dia berbuat. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira itu menjadi bagian refleksi bagi kita. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, maka sebagai pengikut Yesus hanya sebagai bahan refleksi saja. Yesus yang menjadi juru selamat, jalan keselamatan bagi kita. Matinya di kayu salib begitu tragis. Dan dia dibunuh seperti pemberontak besar, orang yang bersalah besar. Lalu apakah dia berbuat dosa? Saya kira tidak. Dari sinilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diingatkan bahwa sebenarnya mengenai peristiwa yang kita alami dalam seluruh kehidupan ini, kita berpikir bahwa itu adalah hukum karma dalam kehidupan. Tetapi sebenarnya sebagai pengikut Yesus, hal itu menjadi bahan refleksi dan permenungan. Bahkan karma itu bukan sesuatu yang harus dipelihara, tetapi harus dijauhkan dari diri kita, karena bukan itu tujuan dari apa yang boleh menjadi penghayatan hidup iman kita. Yang dibutuhkan adalah apakah kita mau dan ingin untuk semakin memperbaharui diri terus-menerus, sehingga sebenarnya Tuhan tidak mempertimbangkan
dosa yang kita buat dalam seluruh kehidupan, Dia tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang kita dengarkan dalam bacaan pada kesempatan ini, saya kira itu sangat jelas. Sebagai orang Kristen, tugas kita adalah untuk mencoba menjalani kehidupan yang baik. Bukan karena gagasan karma, tetapi karena kita mengikuti pengajaran dan teladan Yesus. Apa pengajaran dan teladan Yesus pada hari ini bagi kita? Perhatian Tuhan bukan kepada dosa, melainkan kepada pertobatan kita. Maka kalau mau selamat, tidak ada cara lain selain bertobat. Jika seseorang tidak bertobat dalam kehidupannya, maka ia tidak akan masuk dalam keselamatan jiwa yang dijanjikan dan disediakan oleh Tuhan bagi seluruh umat manusia. Sikap menyadari diri sebagai orang berdosa adalah salah satu ciri orang beriman. Orang yang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita tidak boleh menilai layak tidaknya seseorang di hadapan Yesus dari cara matinya, tetapi dari cara hidupnya. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi sesudah kematiannya. Penekanan utamanya adalah pertobatan sekali lagi. Maka disinilah pertobatan yang menjadi kunci utamanya. Jika seseorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ia tidak akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih cukupnya di dalam hidup kita untuk mengganti sikap dasar pribadi kita agar sungguh serius terhadap hidup kekal yang kita perjuangkan lewat keyakinan, dan dengan demikian lewat itu kita disadarkan bahwa dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mau datang kepadanya, semakin memperbarui diri kita lewat pertobatan. Dan itulah yang boleh kita jalani sampai pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan ini dengan menggunakan perumpamaan tentang pohon ara. Sudah 3 tahun mencari buah pada pohon itu, dan buah tidak pernah ditemukan. Maka dia mengatakan, tebanglah pohon itu. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menantikan pohon tersebut berbuah dalam tahun ini. Itu berarti Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih setia Tuhan sebenarnya senantiasa akan dinyatakan kepada kita asal kita mau dan ingin untuk datang kepadanya. Tuhan selalu memberikan waktu secukupnya kepada kita untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila tidak, maka hal ini akan menjadi tanda bahwa sebenarnya Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tidak adil, melainkan karena kitalah sendiri yang salah menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Melalui perumpamaan tentang pohon ara ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah ingin menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Semoga orang memang menyadari dirinya sebagai pendosa. Tuhan tidak akan mengampuni dosa apapun dalam kehidupan kalau orang itu sendiri tidak bersedia untuk menyadari dan datang di hadapannya. Besar kecilnya bukan menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara terkasih,
Tetapi apakah ada kemauan dan keinginan untuk sungguh-sungguh belajar seluruh situasi kehidupan yang kita perjuangkan, sehingga kita boleh dimampukan untuk bangkit dari seluruh situasi kehidupan yang bagi kita menjadi suatu kehidupan yang mungkin tragis, sungguh-sungguh membuat hati kita tidak berdaya. Dan dengan demikian dari sana kita diharapkan untuk tetap bangkit dan setia kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Maka melalui sabdanya pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan mengingatkan dan sekaligus menegur cara hidup kita. Tuhan masih setia menunggu dan memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Semoga kita disentuh dan mau serta ingin berubah lebih baik, khususnya pada masa Prapaskah ini, sebelum kita menyambut Paskah dengan penuh kegembiraan sukacita bersama keluarga, bersama seluruh umat Allah, bahkan seluruh masyarakat kita juga, yang kita tahu bahwa masyarakat kita juga sekarang ini secara keseluruhan, saudara-saudara kita yang beragama Islam juga masuki masa puasa, dan dengan demikian kita berharap oleh penghayatan iman yang kita jalani bersama ini, kita semakin membuka hati kita untuk saling memperhatikan dalam seluruh kehidupan, saling memelihara, saling memberikan rasa hormat, rasa damai dan bahagia satu sama lain dalam seluruh kehidupan. Bahkan berharap bahwa dengan berada di muka bumi ini, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, Allah lah sang sumber segala-galanya. Akulah aku yang memberi segala-galanya, sabda Tuhan melalui Musa untuk mengantar bangsanya keluar dari tanah Mesir. Kita pun diantar oleh Tuhan dari perbudakan dosa dan menjadi anaknya lewat baptisan. Maka tetap diupayakan dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, usaha terus menerus dengan penuh ketekunan kesabaran untuk memperjuangkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita, sehingga dengan demikian dalam seluruh proses perjalanan hidup janganlah kita masuk dalam sungut-sungut, karena kita menantikan mungkin apa yang kita nantikan itu tidak kunjung tiba. Hal itu terjadi karena kita memikirkannya dan sesuai dengan keinginan kita saja, tanpa membuka hati kita kepada Allah, kepada Roh Kudus yang menuntun kita. Tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah sungguh membiarkan Tuhan berkarya. Kita hanya membuka diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan untuk selalu mau berserah diri kepadanya. Dan dengan demikian seperti Musa yang datang di hadapan Tuhan mendengarkan dia, lalu dia melihat Tuhan itu, dan Tuhan mengatakan, buka tali kasutmu, karena ini adalah tempat yang suci. Dan dengan demikian kita pun diajak untuk senantiasa mau dekat dengan Tuhan, mendengarkan dia dalam seluruh kehidupan kita. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita beranjak dari diri kita untuk semakin juga memperbarui diri kita bersama dengan orang-orang lain untuk menuju kepada hidup yang Tuhan janjikan, yaitu hidup kekal dalam diri Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita senantiasa bergandengan tangan dalam kebersamaan melalui sikap tobat yang Tuhan sediakan bagi kita di masa Prapaskah ini. Kita sudah masuki minggu Prapaskah yang ketiga. Moga-moga 4 minggu ke depan kita semakin terbuka untuk boleh mengundang Tuhan senantiasa berkarya dalam diri kita, memperbarui diri kita terus-menerus, sehingga lewat pertobatan ini kita sungguh semakin dipersatukan satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita untuk menikmati damai dan bahagia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah itu sabar dan memahami penderitaan kita. Marilah berdoa kepadanya supaya kita ditolong dalam jalan pertobatan dan pembaharuan semangat. Mari kita berseru, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga semua orang beriman, baik para pemuka maupun para anggota, memperhatikan seruan gereja untuk mawas diri dan mengubah apa yang perlu diubah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga Allah memberi kita keberanian untuk melibatkan diri dalam memerdekakan semua yang terbelenggu oleh egoisme mereka sendiri, serta oleh sistem ekonomi dan politik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga mereka yang bertanggung jawab atas orang lain menjadi orang-orang yang memiliki iman dan visi, akrab dengan orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, dan turut memikirkan kepentingan jasmani dan rohani mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat membawakan secercah harapan kepada mereka yang berhati hampa dan berputus asa, sehingga mereka menemukan kebahagiaan dalam kasih dari Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga sabda Allah dapat menggerakkan hati kita untuk menghasilkan buah-buah keadilan dan cinta kasih. Semoga roti Ekaristi mendatangkan kekuatan dan kesetiaan bagi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan anak terkasih saudari kami Felicia Yovita Tahir yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepadanya semakin membuat dia menikmati rasa damai dan bahagia, sehat walafiat bersama keluarga, sukses berhasil dalam seluruh usaha rencana kerjaan yang diperjuangkan, dan dengan demikian apa yang menjadi pengharapannya akan semakin membuat dia sungguh merasa damai dan bahagia di masa-masa yang akan datang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah, rahmat, kekuatan, kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan yang sementara dalam pemulihan. Semoga seluruh sarana pengobatan bagi mereka yang sakit dan juga melalui orang-orang yang Kau utus untuk mendampinginya, mereka memperoleh kekuatan penyembuhan, dan dengan demikian boleh semakin merasakan kehadiran dalam seluruh kehidupan melalui kehadiran orang-orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, seluruh sanak keluarga kami, di mana pada kesempatan saudara-saudari kami merayakan atau mengenang mereka para leluhur dan semua saja yang telah berpulang. Utamanya Maria Bernadette Sauda Tahir
Stefanus Asis Tahir, Go Johan Haryadi, Franciscus Assisi Cahyadi Wijaya, Uy Emilia Elizabeth Cassandra Biele Bota, Bapak Robertus Riben Stanislaus Pare, dan Emilia Ani Oki. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, dengan belas kasih-Mu Tuhan, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa teguhkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah yang penuh belas kasih dan cinta kasih, dengarkanlah seruan kami dari dunia yang terbelenggu oleh dosa dan penderitaan ini. Buatlah kami merdeka untuk segala sesuatu yang baik. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu
Sebagai tanda pertobatan kami ini, bantulah kami untuk mengikuti teladan kasih dari Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anakmu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Oleh sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu datang dan dirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga bersama dengan mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama
kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 425. Laksana rasa rindu akan jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rasa rindu akan jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rasa rindu akan jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penuhmu. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putra-Mu dengan berlaku adil dan penuh belas kasih terhadap sesama, sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga kelak kami pun Engkau perkenankan masuki kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 22 sampai 23 Maret 2025. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 15-16 Maret 2025 sebesar Rp16.280.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.930.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.387.000. Kolekte jalan salib sebesar Rp6.242.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp13.944.000 dengan amplop sebanyak 292 lembar. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Diandi G. Patanduk Tandisau dengan Sisdaliti Liventi Tandilinding. Pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas.
4. Sehubungan dengan pendataan umat versi Biduk atau KK Katolik, kami sampaikan bahwa pendataan tersebut akan berlangsung sampai tanggal 28 Maret 2025. Jika masih ada yang belum terdaftar, bisa segera mendaftar di rukun masing-masing. Bagi yang sudah terdaftar, boleh mengambil KK Katoliknya di kantor sekretariat. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Satu dua hal kembali saya ingatkan kepada kita, kalau boleh setiap perayaan Ekaristi yang kita adakan, kalau boleh kita isi mulai dari depan. Sehingga kalau kita isi mulai dari depan, saya kira tidak usah sampai di balkon. Kalau umpamanya misalnya seperti ini, di depan ini masih kosong 3-4 bangku, dan yang terlambat tadi naik di atas balkon. Tidak apa-apa, kalau memang masih ada kosong di depan, kita maju saja di depan. Kita sudah berniat untuk mau datang memuji memuliakan Tuhan, kenapa kita harus malu? Ya, sekaligus juga menjadi dorongan bagi kita. Kalau saya malu maju depan, kalau terlambat, maka saya usahakan supaya saya agak cepat untuk maju, untuk datang, supaya saya mengisi di depan. Yang kita terlalu Kristiani, seperti yang dalam kitab suci, jangan menempati tempat yang depan. Siapa tahu itu disediakan bagi orang yang sudah disediakan untuk itu. Dalam rumah ibadat, di dalam gereja, kecuali dalam perayaan khusus biasanya memang dikatakan ini tempat lansia, ini tempat pengurus, ini tempat ini dan itu. Tetapi pada umumnya tidak pernah ditentukan. Ya, petugas-petugas yang sudah ditentukan juga itu sudah menempati tempat yang memang sudah terbiasa atau memang ditempatkan di situ. Jadi mohon supaya kita bisa melihat hal itu. Apalagi di sore hari biasanya kan petugas itu tidak terlalu banyak berhalangan. Seperti pada kesempatan ini tidak ada pemazmur, prodiakon hanya 5-6 orang saja. Sehingga kalau kita tersebar itu sedikit, katakanlah lebih membagi perhatian kita. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita akan hal ini kelihatan kecil tetapi seringkali berpengaruh dalam kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, kita semua hadir dalam perayaan Ekaristi, terlebih seluruh petugas liturgi pelayan pada kesempatan ini kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sosustim dan juga kelompok dekorasi, semua saja yang terlibat dan kita yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Satu hal tetap diingatkan, kita mengambil amplop APP, kita kembalikan hari ini, kita ambil lagi hari ini. Minggu depan kita kembalikan, kita ambil lagi yang baru. Juga kotak gerbu di belakang selalu dibuka tiap bulan, dan itu dibuka tiap bulan dan dikirim atau dikirim ke keuskupan, sehingga dari keuskupan itu selalu ada pelaporan paroki mana memasukkan gerbu tiap bulan ya. Jadi seberapapun itu sesuai dengan yang biasa kita upayakan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan kami mohon, semoga umat-Mu menerima korban berkat suci dan melalui anugerah itu, mereka menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan menemukan kembali apa yang mereka rindukan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.